Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Mari kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Bapak Ibu, firman Tuhan ini akan memberikan satu pengetahuan kepada kita dan sebuah kebenaran tentunya. Karena memang sumber dari segala hal yang benar adalah firman Tuhan. Kalau kita perhatikan di sini, ini bicara tentang bagaimana kita harus memiliki sikap di dalam menjalani kehidupan ini, di dunia ini. Tentunya, Bapak Ibu, karena kita ini diciptakan oleh Allah, manusia itu bukan satu ya. Dari awal Allah menciptakan manusia itu lebih dari satu. Dan kita tidak bisa hidup sendiri. Kalau kita pelajari dengan baik, maka Bapak Ibu kita bisa mengerti sekali bahwa Tuhan mau kita hidup berdampingan dengan penuh kedamaian. Ya, kasih mesra. Tuhan menginginkan supaya kita hidup ini di dalam keadaan yang baik, tidak di dalam persengketaan, tidak di dalam huru-hara atau perpecahan. Nah, kalau kita simak baik-baik judul dari kebenaran firman Tuhan perikop yang kita bahas itu bicara tentang jangan menghakimi saudaramu. Bicara penghakiman, kalau kita belajar dari firman Tuhan, yang betul-betul berhak untuk menghakimi manusia itu hanyalah Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan manusia. Tuhan juga yang mengerti kelemahan dan kelebihan seorang manusia. Bahkan ketika manusia itu hidup bersama-sama, mungkin orang yang di sebelahnya tidak mengerti kondisi hatinya dari temannya yang ada di sampingnya. Tapi Tuhan itu bisa melihat sampai kedalaman hati setiap umat manusia. Apa yang kita simpan di hati, apa yang kita tidak bicarain kepada orang lain, itu sama Tuhan diketahui. Sebab itu Tuhan katakan jangan kita menghakimi sesama kita. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah yang maha tahu tentang keberadaan kita. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengajar kepada kita supaya kita menjadi pribadi yang memiliki sikap yang bijaksana. Ya, kalau di dalam dunia ini mungkin satu dengan yang lain, kita dengan orang lain banyak perbedaan. Jangan kita menganggap bahwa orang yang berbeda dengan kita itu tidak cocok dengan kita. Kalau saya renungkan, kenapa pasangan suami istri itu bisa berjalan dengan baik? Kalau Bapak Ibu perhatikan, laki-laki dengan perempuan, apakah ada kesamaan? Wah, kalau kita pelajari begitu besar dan banyak sekali perbedaannya. Tapi kenapa mereka bisa berjalan bersama-sama, seirama, ada keharmonisan, ada kebahagiaan? Karena mereka sudah mulai belajar untuk bisa menerima kekurangan dan kelebihan satu dengan yang lain. Bapak Ibu, firman Tuhan ini akan memberikan satu pengajaran kepada kita supaya kita menjalani hidup ini dengan baik. Sebab itu firman Tuhan memberi tuntunan agar kita tidak saling menghakimi. Ya, apalagi ini hanya bicara tentang hal-hal yang jasmani. Kalau mungkin saya dengan Bapak Ibu bicara tentang kekekalan, ya, tentang iman, memang kita harus punya prinsip, dasar prinsip yang kuat. Tidak boleh kita kompromi ya dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang rohani. Tetapi kalau hanya masalah tentang kehidupan sehari-hari, perbedaan-perbedaan di dalam dunia ini yang memang itu berkaitan dengan jasmani kita, firman Tuhan mengajar jangan sampai kita saling menghakimi. Nah, saya percaya sekali Bapak Ibu, bahkan di dalam kita memiliki pendapat saja Bapak Ibu, itu kita nggak boleh saling berdebat. Ya,
Tuhan mau kita memiliki kerendahan hati, memiliki sikap yang saling menghormati, saling mengasihi. Jadi pengajaran firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini akan memberikan satu masukan kepada kita. Mari kita hidup dengan rukun, kita bisa saling menghargai satu dengan yang lain, dan kita juga bisa saling menghormati apa yang orang lain bisa lakukan. Dan kalaupun kita tidak bisa melakukannya, kita tidak perlu rendah diri atau kita tidak perlu rasa cemas, tapi kita harus menyadari bahwa kita diciptakan oleh Tuhan memang saling berbeda, tapi perbedaan itu bukan untuk kita saling terpecah belah, bukan untuk kita saling menjatuhkan, tetapi seharusnya kita saling menghormati, kita saling menghargai. Ya, saya percaya sekali Tuhan tidak mau dalam hidup kita ada persengketaan. Jadi tetaplah hidup dengan rukun, tetaplah penuh dengan damai sejahtera. Biarlah kita dengan yang lain hidup bersama-sama dengan keadaan yang baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati.